Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang letak sebuah vektor. Tapi seperti biasa, saya tidak akan henti-hentinya mengingatkan, sebelum belajar berdoalah terlebih dahulu agar kita mendapat rahmat Allah dan ilmu yang kita peroleh menjadi berkah. Oke, sekarang kita akan membahas tentang letak sebuah vektor. Sebuah vektor ada kalanya terletak pada sebuah bidang yang kita kenal sebagai dimensi 2. Ketika sebuah vektor terletak pada sebuah bidang, maka vektor tersebut akan dibatasi oleh dua buah sumbu ordinat yang selama ini kita kenal sebagai sumbu X dan sumbu Y. Tapi nantinya vektor pada sebuah bidang itu tidak selamanya hanya dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y saja. Berikutnya, sebuah vektor ada kalanya terletak pada sebuah ruang yang kita kenal sebagai dimensi 3. Ketika sebuah vektor terletak pada sebuah ruang, maka vektor tersebut akan dibatasi oleh 3 buah sumbu ordinat, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kita bahas dulu vektor pada bidang. Pada pertemuan sebelumnya, vektor bisa disajikan dalam bentuk geometris atau gambar, juga dalam bentuk analitis yang merupakan pasangan terurut dari komponen pembentuknya. Dalam kesempatan ini, saya akan terangkan dua-duanya. Tadi disebutkan bahwa vektor dalam sebuah bidang itu dia nantinya akan dibatasi oleh dua buah sumbu ordinat. Untuk ilustrasi kali ini saya misalkan dia dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Misal sebuah vektor A pada bidang yang dibatasi oleh sumbu X dan sumbu Y. Vektor A memiliki komponen sebanyak X satuan dan Y satuan. Misal komponen X-nya itu sebesar A1 dan komponen Y-nya sebesar A2. Sumbu X itu nantinya akan ditampilkan dalam bentuk vektor satuan. Vektor satuan untuk sumbu X dilambangkan dengan I, dan vektor satuan untuk sumbu Y dilambangkan dengan J. Maka vektor A ini secara analitis bisa ditampilkan dalam bentuk pasangan terurut komponen X dan Y-nya, yaitu A1 dan A2. Pada pertemuan sebelumnya, penulisan pasangan berurut ini boleh secara vertikal, juga boleh dituliskan secara horizontal. Dalam bentuk vektor satuan, vektor A bisa dituliskan sebagai A1I, itu artinya komponen X-nya sebesar A1 dan dia berada pada posisi sumbu X, karena I adalah vektor satuan pada sumbu X. Ditambah A2J, dengan A2 adalah
besar komponen Y, yaitu sebesar A2, dan memiliki arah sepanjang sumbu Y. Karena dalam vektor satuannya, sumbu Y itu dilambangkan dengan J. Kalau kalian lihat, ketika sebuah vektor terletak pada bidang, maka dia akan dibentuk oleh dua buah komponen. Selanjutnya, vektor pada ruang atau dimensi 3. Tadi disebutkan ketika vektor berada pada ruang, dia akan dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Ingat, pada ruang yang menjadi sumbu X ini. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Misal, sebuah vektor U yang memiliki komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Komponen pembentuk vektor U ini, misalkan X itu kita beri nama U1, komponen Y kita beri nama U2, dan komponen Z kita beri nama U3. Sedangkan vektor satuan untuk sumbu X itu adalah I, untuk sumbu Y itu adalah J, dan untuk sumbu Z adalah K, maka vektor U dalam bentuk analitis bisa disajikan sebagai susunan komponennya secara terurut mulai dari X, Y, dan Z. Bisa dituliskan sebagai U1, U2, dan U3. Kemudian secara vektor satuan, vektor U tersebut dapat ditampilkan dalam bentuk U1I, I menunjukkan ordinat sumbu X, ditambah U2J, J menunjukkan vektor satuan ordinat Y, dan ditambah U3K dengan K menunjukkan arah ordinat sumbu Z. Kalau diperhatikan, pada sebuah ruang, nantinya sebuah vektor itu akan dibentuk oleh 3 buah komponen. Tapi dalam operasi matematisnya nanti, terkadang komponen yang tampil itu cuma 2. Nah, ketika misalnya komponen yang tampil itu cuma I dan J, padahal dia pada sebuah ruang, itu artinya adalah nilai komponen K-nya, komponen Z-nya itu adalah 0. Atau ketika dia tampil hanya dalam bentuk vektor satuan J dan K, itu artinya komponen sumbu X-nya itu nilainya sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan ilustrasi berikut. Pada dasarnya sebuah ruang itu dibentuk dari 3 buah bidang. Ini ada sebuah ruang dengan batasan sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Dia akan membentuk sebuah bidang lantai. Ketika sumbu X dan sumbu Y, maka itu vektornya akan membentuk
akan terbentuk pada sebuah lantai, pada bidang lantai. Maka nantinya secara vektor satuan akan muncul dalam bentuk informasi IJ. Ruang juga dibentuk atau dibangun dari bidang dinding ini. Bidang dinding ini merupakan bidang yang terbentuk dari ordinat X dan ordinat K. Maka nantinya vektor tersebut akan ditampilkan dalam bentuk vektor satuan I dan K. Ruang IJK, ruang vektor satuan IJK juga akan dibentuk dari bidang satuan JK. Maka ketika nanti tampilannya dalam bentuk vektor satuan JK, itu artinya vektor tersebut berada pada dinding sebelah belakang ini. Jadi sebuah ruang itu pada dasarnya kan dibentuk oleh minimal 3 buah bidang. Bidang lantai, bidang dinding sebelah samping, dan bidang dinding sebelah belakang. Pada sumbu koordinat, bidang lantai itu dilambangkan dengan vektor satuan IJ nantinya. Bidang dinding sebelah kiri ini dilambangkan dengan vektor satuan IK. Bidang dinding sebelah belakang ini dilambangkan dengan vektor satuan JK. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ketika sebuah vektor terletak pada sebuah bidang, tidak selamanya sumbu ordinat yang membatasinya hanya sumbu ordinat X dan Y saja. Bisa jadi X dan Z, dan bisa jadi Y dan Z. Kenapa saya perlu mengingatkan ini? Itu nanti akan terkait dengan ketika kita akan mengoperasikan beberapa buah vektor. Kita harus jeli melihat apakah vektor tersebut semuanya berada pada bidang yang sama atau pada bidang yang berbeda. Ketika misalnya dua buah vektor, vektor U ditampilkan dalam bentuk vektor satuan IJ. Vektor V disajikan dalam bentuk vektor satuan IJ. Berarti vektor U dan vektor V itu berada pada bidang yang sama, pada bidang lantai. Maka ketika kita akan mengoperasikannya, mau menjumlahkan ataupun mengurangkannya, itu cukup kita gunakan teori operasi penjumlahan pada sebuah bidang. Tapi misalnya nanti vektornya itu diberikan, misalnya vektor A diberikan dalam bentuk vektor satuan IJ. Kemudian vektor B diberikan dalam bentuk vektor satuan IK. Dibangun oleh dua komponen. Artinya vektor A itu terletak di lantai, vektor B terletak di dinding sebelah kiri ini. Maka ketika permasalahannya seperti itu, kita tidak lagi bisa menggunakan operasi vektor pada bidang, karena dia sudah terletak pada bidang yang berbeda. Maka operasi vektor yang kita gunakan adalah operasi vektor pada ruang. Meskipun tadinya dijelaskan bahwa vektor pada ruang itu dibentuk oleh 3 komponen, tapi ketika ditampilkan dalam bentuk IJ, itu artinya nilai dari
komponen Z-nya adalah 0. Dan ketika ditampilkan dalam vektor satuan IK, maka itu artinya adalah komponen Y-nya bernilai 0. Jadi tetap dalam bentuk, nantinya ditampilkan dalam bentuk 3 komponen, cuma komponen Z-nya ketika dia berada pada vektor satuan IJ, komponen Z-nya itu bernilai 0, dan ketika dia berada dalam bentuk vektor satuan IK, komponen Y-nya itu bernilai 0. Oke, mungkin cukup sekian dulu materi tentang letak sebuah vektor. Saya ingatkan lagi, sebuah vektor itu bisa terletak pada sebuah bidang, juga bisa terletak pada sebuah ruang. Ketika vektor terletak pada sebuah bidang, maka dia secara analitis akan dibangun oleh dua buah komponen. Dan ketika sebuah vektor terletak pada ruang, maka dia akan dibangun oleh 3 buah komponen. Oke, saya harap keterangan ini cukup bisa dipahami.